Ini IKN sebagai salah satu contoh saja. Itu kalau hanya mengandalkan APBN hampir 500 triliun. Padahal 1% saja dari 400 sekian triliun itu untuk bangun jalan seluruh Kalimantan beres. Saya sangat terkejut dalam waktu singkat 3 tahun saja semua bangunan yang penting-penting sudah tersedia. Saya tadi apresiasi pada Pak Basuki, Menteri BU. Saya sampaikan kepada Presiden juga bahwa ini sulapan nih, 3 tahun ini cepat sekali, ini pembangunan yang luar biasa dan ini bisa menjadi contoh kita. Dan yang paling penting saya lihat tadi adalah kualitas bangunan serta kualitas ornamennya yang tidak murahan. Artinya harga bisa murah tapi kualitasnya terjaga. Ini Bram, nenek saya, ini yang bilang nenek saya, bukan saya nih. Nenek saya itu bilang, Nis, kamu itu nanti kalau besar, kamu jadi kepala keluarga, jadi kepalanya. Tapi istrimu itu lehernya. Jadi yang nentuin nengok kanan kiri itu. Ya betul, itu nenek saya itu bilang begitu tuh. Yang nentukan nengok kanan kiri itu bukan dirimu, tapi istrimu, gitu dia. Memang ini wisdom orang tua itu, soal itu perbedaan tuh. Ya, dan tidak bisa kepala pengen maksa kanan ketika leher meminta kiri, kecuali lagi tengeng. Apa sih intuisi itu ya sebetulnya ya? Feeling. Saya tidak baca keilmuannya ya Bapak Ibu. Saya cuma dari observasi pengalaman aja. Intuisi itu sesuatu yang tumbuh ketika kita menjalaninya berulang-ulang. Ketika menjalani berulang-ulang, maka tumbuh yang sering kita sebut sebagai intuisi. Sederhana begini, Bapak Ibu, pada saat baru mulai nyetir ini, ingat-ingat kita belajar nyetir pertama, itu kalau masuk gang yang sempit, maka kita akan lihat kanan, kiri, spion belakang, betul nggak? Setelah jalan berkali-kali, mengemudi itu sampai berpengalaman, sampai badan kita dan mobil itu seperti sebadan, sehingga kita bisa belok kanan kiri tanpa lagi perlu harus serba presisi seperti lagi belajar. Kenapa? Karena sudah tumbuh intuisi dalam nyetir, Bapak Ibu. Sehingga kita udah bisa ngira-ngira nih, ini masuk nggak ya? Ini bisa nggak ya? Itu intuisi itu tumbuh. Nggak mungkin rasanya ya, intuisi itu terjadi ketika masih menjadi rookie driver. Rookie driver itu pengemudi pemula. Itu biasanya nggak muncul. Jadi kalau bicara sampai ke pemimpinan, semakin sering mengambil keputusan, Bapak Ibu. Karena the number one job of a leader is to make decision. Semakin sering ambil keputusan, itu begitu ketemu situasi itu udah tahu ini nanti begini keputusannya. Tapi itu nggak boleh dikatakan Bapak Ibu, karena kalau dikatakan orang akan tanya penjelasannya apa Pak. Tapi itu di dalam sense kita tuh nanti begini. Bapak Ibu dokter juga merasa begitu kan? Ketemu, saking seringnya ketemu, ini nanti ujungnya harus tindakan ini gitu. Tapi tidak bisa dikatakan di awal, bukan? Sebelum melakukan observasi, sebelum mengumpulkan data, sebelum pertimbangan variabel lain. Tapi intuisinya sudah bilang this will be the decision. Nah, problemnya Bapak Ibu, problemnya adalah kalau pemimpin tidak bisa menerjemahkan apa yang menjadi logik, struktur berpikir di dalam narasi dia, itu maka kelihatan seperti orang mengambil keputusan tanpa penjelasan, tanpa dasar. Jadi kalau tadi tanya bagaimana menyeimbangkan pengambilan keputusan berdasarkan data dan intuisi, menurut saya pada akhirnya orang mengambil keputusan itu berdasarkan data-data. Kalau saya kalau ambil keputusan, saya sering sampaikan, dan saya sampaikan sebagai pedoman bagi seluruh jajaran, baik itu di DKI maupun di kementerian. Itu ada 4. Saya sampaikan eksplisit. Kenapa? Lah semua orang ambil keputusan ya, dan saya nggak bisa ngukur keputusan orang di paling ujung tuh. Kalau saya tidak berikan pedoman mengambil keputusan, mereka akan bikin keputusan yang tidak sesuai dengan nilai. Maka saya katakan nomor 1, prinsip keadilan. Ini prinsip nomor 1. Nomor 2 adalah kepentingan umum atau besar. Karena kepentingan itu nanti akan ada variasinya. Lalu ketiga, data, ilmu, objektivitas. 4, undang-undang, aturan, dan lain-lain. Ini ketika di birokrasi, mereka kaget, karena mereka biasanya keputusan nomor 4 dulu baru yang lainnya. Jadi saya katakan pada seluruh jajaran, ambil keputusan berdasarkan ini.
Semoga cocok dengan nomor 4. Karena kita sering ketemu yang disebut sebagai aturan undang-undang itu nggak masuk prinsip keadilan. Tadi Bapak sebutkan undang-undang tadi Pak, nggak masuk kan prinsip keadilan. Kita sering ketemu aturan undang-undang yang tidak mengepentingkan kepentingan, dan kita sering ketemu aturan undang-undang yang tidak masuk akal sehat. Ya, karena itu dibikin urutan. Kalau kita mengeksplisitkan sebagai pemimpin, Anda pemimpin sub pakai ini, maka setiap kali dia mengambil keputusan, maka ketika ditanya oleh atasannya, dia bisa jawab ini. Nah, nanti ini kalau dilakukan berkali-kali, akhirnya menjadi intuisi. Ini kalau menghemat kami. Nah, seringkali pemimpin itu tidak mengeksplisitkan kepada subordinatnya bagaimana Anda mengambil keputusan. Selama kita tidak memberikan guidance, how do you make decision, jangan kita kecewa kalau keputusannya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Karena kita tidak pernah memberikan guideline how you make decision. Jadi, sekarang nih, kalau undang-undang keluar dan untung rugi yang keluar, karena nggak pernah dikatakan value-nya adalah soal keadilan, value-nya soal kepentingan umum. Akhirnya di sini disebut value-nya soal mendapatkan revenue. Nah, jadi tentang intuisi. Lalu pertanyaan tadi Pak Heri, berapa banyak mengambil keputusan yang rasional dibandingkan yang tadi intuisi ya. Ya tadi saya katakan intuisi itu kan karena tumbuh ya. Keputusan-keputusan seperti ini membuat pengambil keputusan berani berdebat. Pasti berani berdebat. Tidak takut diskusi. Keputusan yang menggunakan kekuatan politik biasanya keputusan yang tidak menggunakan ini, karena itu harus kekuatan politik. Saya mau bangun kereta api dari Jakarta sampai Bandung, maka lupakan ini, lupakan ini, maka ambil keputusan. Harus apa? Harus pakai otot politik. Mau bikin IKN harus pakai otot politik. Kenapa? Karena kalau pakai ini, maka akan ketemu dengan feasibility studies. Nah, keputusan-keputusan yang cenderung otoriter biasanya tidak melewati fase ini. Nah, kami melihat ke depan, ya kalau Republik ini mau maju, semua keputusan harus bisa diperdebatkan, harus bisa didiskusikan. Karena itu semua harus mulai makin sering mengambil keputusan menggunakan minimal ini nih. Karena itu bisa diperdebatkan, bisa didiskusikan. Nah, kalau saya ditanya berapa porsinya, seringkali kita tuh sudah merasakan Pak, bahwa keputusannya nanti akan A, tapi ini harus dilewati lagi-lagi supaya bisa menjelaskan. Halo teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Sangat absurd ya, bagaimana kelakuan Caimin. Rekam jejak ini memang sadis teman-teman. Rekam jejak ini memang ngeri ya. Saya ingat bagaimana Caimin pada saat menjadi wakilnya Anies ya di Pilpres kemarin, dan ya Caimin ini seperti bunglon ya, kemanapun ia pergi pasti akan berubah warna di tempat ia berpijak. Nah, Caimin ini jadi wakilnya Anies pada saat itu ya, kemudian mengkritik IKN, kemudian sebut IKN itu proyek ambisius, kemudian tidak prioritas dan sebagainya, teman-teman. Setelah ia masuk dan menjadi menjadi menteri ya, Menko di pemerintahan Prabowo, wow, langsung ya, Caimin langsung puja-puji IKN, teman-teman. Kata Caimin, tidak terasa ya 3 tahun sudah selesai. Ini benar-benar sangat kocak, sangat-sangat menurut saya sangat-sangat luar biasa ya jurusnya Caimin ini, teman-teman ya. Seperti bunglon, bisa berubah warna ya, bisa berubah pikiran, yang dari awal mengkritik, yang di awal jadi ceritanya seperti ini. Caimin itu ya, partai PKB itu sebelum Pilpres kemarin itu memang sudah bergabung di pemerintahannya Pak Jokowi, teman-teman, dan mengikuti ya prosedurnya. Jadi perjalanan IKN itu Caimin tidak terlibat ya, karena memang pendukungnya dan pada saat itu ya partai mendukung pemerintah, teman-teman. Kemudian jadi wakilnya Anies ya, artinya kan berubah warna nih. Jadi wakilnya Anies langsung mengkritik IKN ya. Setelah kalah dengan Anies, kembali mendukung IKN lagi, teman-teman. Jadi ini sebuah hal yang sangat
absurd dimainkan oleh Caimin ya. Dan kalau kita melihat ya, apapun itu Anies selalu memberikan kritik ya pada saat dulu teman-teman sebagai IKN ya, tapi ya saat ini kita harus mendukung juga karena ini sudah berjalan, karena ini sudah tahap mungkin finishing ya, masih tahap pembangunan, karena banyak sekali anggaran pemerintah, uang rakyat untuk membangun tersebut ya. Sayang kan kalau mangkrak teman-teman, jadi harus beri support lah kepada pemerintah ya untuk menyelesaikannya dengan cepat ya, supaya eh, semuanya beres teman-teman, dan mencari anggaran yang benar-benar bukan anggaran APBN melainkan investor dan sebagainya. Bagaimana menurut kalian?